Ya, ciao. Ya, kita kembali lagi di kata-kata Mustafa membahas sesuatu yang ada di sekitar kalian, tapi kalian tidak akui keberadaannya. Yap. Kita kembali ke pembahasan agnostik. Dan kali ini saya ingin membahas tentang betapa orang-orang di Indonesia kini sudah, saya rasa, masuk ke fase generasi agnostik. Ya, generasi agnostik. Beberapa waktu lalu saya tetap sempat membahas ini dengan bahasan bahwa Indonesia jadi agnostik, di mana ada pemikiran-pemikiran awam saja yang menurut saya cukup mendeteksi bahwa memang Indonesia ini mulai menjadi sekuler. Ya, saya sih memang secara eksplisit tidak atau cenderung kurang menyetujui saat Pancasila harus diganti gitu ya, karena saya pun dari kecil kan sudah setiap acara gitu ya baca Pancasila begitu ya kan. Tapi di sini saya ingin membahas perspektif bahwa secara tidak langsung, bila kalian amati, sebenarnya di sekitar kalian atau mungkin kalian ini sudah mulai menerima paham agnostik, namun kalian belum ketahui apa sih agnostik itu, gitu ya. Dan ini adalah hal yang menarik sebenarnya, di mana di video saya saja kalau kalian amati banyak komen-komennya yang memang sudah banyak yang diskusi, banyak yang sharing, bahkan banyak yang mengekspos diri bahwa mereka ternyata juga agnostik atau secara tidak langsung agnostik. Ada yang membantu saya menjabarkan atau menjelaskan lebih detail tentang agnostik, ada yang membantu saya menambahkan berbagai macam artikel atau pemahaman gitu ya, atau ada yang bahkan head speech begitu ya, atas nama Tuhan atau atas nama surgawi gitu ya. Dan secara tidak langsung, walaupun tidak banyak yang mengamati atau bahkan menonton, ternyata tetap ada banyak juga yang memahami bahwa ya agnostik itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita dan saat ini sedang merasuk ke semua lini akal pikiran manusia yang ada saat ini, termasuk di Indonesia. Ya. Dan sebagai pembicara agnostik, saya rasa saya harus tetap berbicara agnostik agar orang-orang ini makin pakem gitu loh, bahwa bisa jadi mereka agnostik. Dan kalau memang mereka tetap bersih teguh dengan prinsip agamanya, ya harusnya mereka tetap harus mawas diri gitu ya. Apakah mereka ingin menjadi seorang agamis yang agnostik agamis, atau mereka ingin menjadi pure agnostik atau agnostik yang murni begitu ya. Dan ini cukup menarik ya. Dan konten-kontennya pun mulai beragam ya. Konten-kontennya mulai beragam. Mulai dari mereka yang berkata bahwa ya aku tetap teguh kok dengan agama aku, tapi kan ya bisa jadi gitu kan, bisa jadi ternyata banyak hal yang memang kita ketahui gitu ya kan, termasuk dengan beberapa juga konten creator, influencer, public figure yang secara tidak langsung ya mereka mengekspos diri mereka sebagai agnostik. Contohnya Bro Coki Pardede gitu ya. Ya, ini adalah dia adalah salah satu public figure yang menurut saya yang memberikan perspektif positif tentang agnostik. Betapa dia menguasai agamanya, betapa dia menguasai kitabnya, betapa pluralnya dia. Namun ia dengan lantang dan berani mengatakan bahwa dia agnostik, dan ini adalah sudut pandang perspektif yang saya rasa harus kalian terima, bahwa sebenarnya agnostik bukan orang jahat bro, bahwa agnostik sebenarnya bukan orang yang menghindari atau menjauhi agama, bukan begitu loh. Jadi sekali lagi ya ada beberapa orang agnostik yang memang secara tidak langsung mengatakan bahwa dia tidak beragama. Tapi yang harus dipahami di sini, titiknya adalah seperti ini. Orang-orang yang mengatakan dirinya agnostik akan lebih mengatakan bahwa dia tidak beragama
atau bahkan lebih keras mengatakan bahwa dia tidak percaya agama. Sebenarnya ini adalah titik di mana mereka tidak ingin berdebat pada kalian. Ya, padahal kalau kalian lihat kan, orang-orang yang beragama ini didatangin atau tidak, diundang atau tidak, kadang-kadang suka masuk aja gitu. Oh, kenapa kamu gak beragama? Agama itu kan begini A sampai Z gitu ya. Padahal ini yang mengganggu kebanyakan orang-orang agnostik atau bahkan deis atau bahkan ateis gitu ya. Dengan mereka mengekspos diri mereka sebagai seorang agnostik, mereka ini hanya ingin sudahlah kita pisahkan dulu lah pembahasan tentang agama, percaya aja apa yang kamu percayai gitu ya, tanpa mengganggu apa yang aku percayai gitu ya. Jadi ya wajar, menurut saya wajar kalau kita lihat kondisi lingkungan sekarang, saat seseorang memutuskan akhirnya break dari agamanya, ya wajar karena ya banyak orang-orang agamis yang toksik gitu ya. Banyak orang agamis yang toksik gitu ya, di mana dengan mengandalkan latar belakang agamanya dia merasa lebih baik, dia merasa wajib menghakimi, dia merasa lebih sempurna daripada orang-orang yang tidak beragama begitu ya. Dan akhirnya orang yang tersentil atau bergejolak pikirannya berpikir bahwa kalau memang orang-orang ini beragama, kok dia diam saja melihat perpecahan, kok dia diam saja melihat pembunuhan, kok dia diam saja melihat perusakan di muka bumi ini. Ya, saya tidak mengatakan ya bahwa orang-orang yang agnostik atau orang-orang ateis itu merawat bumi, tidak juga. Tapi setidaknya menjadi diam dan menjadi netral di tengah kondisi di mana perbedaan menjadi titik perpecahan dari kemajemukan, saya rasa ya wajar generasi kita saat ini memutuskan untuk menjadi agnostik. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, agnostik tidak membuatmu jauh dari agama. Bahkan agnostik sebagai paham ketidaktahuan membuat kita memahami lebih dalam lagi apa sih agama ini. Dan bila dia fokus ke situ, dia bahkan bisa lebih religius, bahkan memahami berbagai macam kitab, berbagai macam pandangan, artikel, bahkan rujukan-rujukan agama. Tapi kalau ternyata mereka dia tidak mendapat titiknya, bisa jadi seorang agnostik lebih lari ke filosofi, lebih lari ke filsafat, di mana dia lebih memahami prinsip-prinsip alamiah yang ada. Seperti lebih memahami lagi kenapa kita bisa hidup di bumi, lebih memahami lagi kenapa kita harus mengedepankan kemanusiaan, sehingga seolah-olah seorang agnostik menjauh dari agama, padahal dekat dan mencari tahu mungkin punya perspektif atau sudut pandang yang tidak jauh berbeda ya. Karena ya siapa yang tahu, ya kan? Siapa yang tahu apa yang kita lakukan saat ini benar-benar absolut benar. Ciao. Tak membenci Tuhan kemana? Tuhan kemana? Tuhan kemana? Tuhan kemana?